Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dan di sebelah utara kota Cirebon yaitu terdapat Laut Jawa, sebelah barat Kabupaten Indramayu, sebelah selatan Kabupaten Kuningan dan sebagian Kabupaten Majalengka, dan di sebelah timur Kabupaten Cirebon. Pemanfaatan lahan. 1. Perumahan untuk memenuhi tempat tinggal penduduk. 2. Komersial, pusat perbelanjaan yang mendukung kegiatan ekonomi kota. 3. Ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. 4. Transportasi untuk infrastruktur transportasi. Kota Cirebon memiliki kenampakan bentang alam yang bervariasi, seperti yang pertama, pesisir pantai. Cirebon terletak di pesisir utara Pulau Jawa, sehingga memiliki garis pantai yang memanjang dengan pemandangan laut. Yang kedua, dataran rendah. Sebagian besar wilayah kota berada di dataran rendah yang mendukung kegiatan urban dan pertanian. Yang ketiga, sungai. Beberapa sungai seperti Sungai Cimanuk dan Sungai Cisanggarung mengalir melalui wilayah ini, memberikan sumber air dan dukungan bagi ekosistem lokal. Yang keempat, bukit kecil. Di sekitar Cirebon terdapat beberapa bukit kecil yang memberikan variasi topografi dan pemandangan yang menarik. Kota Cirebon juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam dan dinamis, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Berikut beberapa kegiatan ekonomi di Kota Cirebon. Yang pertama, industri. Industri tekstil dan garmen. Cirebon merupakan pusat industri tekstil dan garmen yang cukup besar di Jawa Barat. Banyak pabrik tekstil dan garmen yang beroperasi di wilayah ini, menghasilkan berbagai jenis produk seperti kain, pakaian, dan aksesoris. Selanjutnya ada industri keramik. Cirebon juga dikenal dengan industri keramiknya. Banyak industri kecil dan menengah yang memproduksi berbagai jenis keramik seperti genteng, keramik lantai, dan keramik dinding. Yang kedua, perdagangan. Pusat perdagangan. Kota Cirebon merupakan pusat perdagangan yang penting di Jawa Barat. Terdapat berbagai pasar tradisional dan pasar pembelanjaan yang menjual berbagai jenis barang, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang elektronik. Selanjutnya adalah ekspor dan impor. Pelabuhan Cirebon menjadi pintu gerbang untuk ekspor dan impor berbagai jenis barang, seperti tekstil, keramik, dan hasil pertanian. Yang ketiga, jasa. Ada jasa keuangan. Kota Cirebon memiliki berbagai lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan perusahaan asuransi. Dan jasa pendidikan. Kota Cirebon memiliki berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kegiatan sosial. 1. Keagamaan. Kota Cirebon dikenal dengan penduduknya yang religius, terutama beragama Islam. Berbagai kegiatan keagamaan rutin dilakukan seperti pengajian, sholat berjamaah, dan peringatan hari besar agama. Selanjutnya, lembaga keagamaan. Banyak lembaga keagamaan di Cirebon seperti masjid, musola, pesantren, dan yayasan sosial keagamaan. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam kegiatan sosial keagamaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. 2. Kesehatan, diantaranya ada Posyandu. Posyandu yang artinya pos pelayanan terpadu merupakan program kesehatan yang diselenggarakan di tingkat desa atau kelurahan. Posyandu memberikan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, klinik gratis. Beberapa klinik kesehatan di Cirebon menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. 3. Kemasyarakatan, diantaranya ada gotong royong. Gotong royong merupakan tradisi yang kuat di Cirebon. Masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, dan membantu warga yang membutuhkan. Selanjutnya, organisasi sosial. Terdapat banyak organisasi sosial di Cirebon seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Organisasi ini juga berperan penting dalam kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan budaya.
1. Tradisi keraton, diantaranya ada upacara adat. Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman di Cirebon masih menjalankan berbagai upacara adat, seperti peringatan hari jadi keraton, perayaan hari besar keagamaan, dan upacara pernikahan keraton. Selanjutnya, seni pertunjukan keraton. Keraton memiliki seni pertunjukan tradisional yang khas seperti tari topeng, tari bedaya, dan gamelan keraton. 2. Seni dan kesenian, diantaranya ada tari topeng. Tari topeng merupakan seni pertunjukan tradisional yang populer di Cirebon. Tari ini menceritakan kisah-kisah legenda dan mitos dengan menggunakan topeng sebagai simbol karakter. Selanjutnya, musik tradisional Cirebon memiliki musik tradisional yang khas seperti gamelan, kendang, dan grebab. Musik tradisional ini sering dimainkan dalam acara adat dan pertunjukan seni. Yang terakhir ada wayang golek. Wayang golek merupakan seni pertunjukan wayang yang menggunakan boneka kayu. Wayang golek di Cirebon memiliki cerita dan gaya yang khas. Desa Cikalahang termasuk ke dalam wilayah formal, karena wilayah ini memiliki batas-batas administratif yang jelas dan diakui oleh pemerintah. Wilayah Cikalahang biasanya diatur secara legal dengan batasan geografis yang tetap, dan penduduknya terorganisir dalam sistem pemerintahan yang resmi seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya. Pemanfaatan lahan di desa Cikalahang tersebut dapat mencakup: yang pertama, pertanian. Banyak desa di Cirebon termasuk Cikalahang mengandalkan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Lahan pertanian biasanya digunakan untuk menanam padi, sayuran, dan tanaman hortikultura. Yang kedua, perkebunan. Selain pertanian, perkebunan komoditas seperti kelapa sawit, karet, atau kopi mungkin juga ada, tergantung pada kondisi tanah dan iklim. Yang ketiga, permukiman. Sebagai lahan digunakan untuk permukiman dengan rumah-rumah penduduk dan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum. Yang keempat, pengembangan ekowisata. Beberapa desa mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam, memanfaatkan keindahan alam atau budaya lokal untuk menarik wisatawan. Selanjutnya ada penampakan bentang alam. Yang pertama ada perbukitan. Perbukitan memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pemanfaatan lahan dan aktivitas pertanian. Ketinggian di daerah perbukitan dapat menyebabkan variasi suhu yang berpengaruh terhadap jenis tanaman yang dapat ditanam. Yang kedua ada lahan pertanian. Dataran rendah untuk pertanian termasuk penanaman padi, jagung, atau sayuran. Yang ketiga ada vegetasi. Vegetasi merupakan kawasan hijau seperti hutan kecil, kebun, atau tanaman khas lokal. Nah, kemudian setelah bentang alam tadi ada kegiatan ekonomi. Yang pertama, di sektor pertanian menanam padi, jagung, dan sayuran. Kemudian ada perkebunan. Perkebunan tanaman komoditas seperti kelapa, sawit, atau kopi. Yang ketiga itu ada peternakan. Ya, memelihara ayam, sapi, atau kambing juga umum. Yang keempat ada perdagangan lokal. Perdagangan lokal di pasar lokal atau warung untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan sosial. Yang pertama itu ada gotong royong. Kegiatan bersama untuk membersihkan lingkungan, membangun infrastruktur, atau melaksanakan proyek komunitas. Yang kedua itu ada acara keagamaan. Perayaan hal-hal besar agama seperti peringatan Idul Fitri, Natal, atau Paskah, serta kegiatan keagamaan lainnya di masjid atau gereja. Yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan non formal, pelatihan keterampilan, atau kursus untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Yang keempat itu ada kegiatan kesehatan. Contohnya itu kayak penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, atau kampanye imunisasi.
Nah, selanjutnya itu ada kegiatan budaya. Yang pertama itu ada upacara adat seperti upacara pernikahan dan khitanan yang mengikuti tradisi lokal. Yang kedua itu ada kesenian tradisional, penampilan seni seperti tarian daerah, musik tradisional, dan pertunjukan wayang. Dan yang ketiga itu ada festival lokal, acara tahunan atau musiman yang merayakan tradisi dan hasil panen, seringkali melibatkan seluruh komunitas.